Mind power, kekuatan pikiran. Your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Pikiranmu adalah musuhmu yang nyata. Jika kamu tidak mampu mengendalikannya, maka ia akan yang mengendalikanmu. Suatu ketika, ada cerita motivasi yang pernah saya dengar dari orang bijak tentang dua orang bersaudara yang mendapatkan warisan dan wasiat yang sama dari almarhum ayahnya. Singkat cerita, yang pertama, masing-masing si sulung dan si bungsu diberikan warisan sebuah toko kelontong yang sama untuk dikelola untuk masa depan mereka. Kedua, masing-masing diberikan wasiat. Anak-anakku, saya khawatir kalian akan mengalami sakit yang sama dengan ayah karena membawa gen yang sama dengan ayah. Maka kalian bekerjalah dengan rajin sebisa mungkin dengan kelola toko yang ayah berikan. Hindari terkena sinar matahari langsung agar tidak mengalami penyakit kulit seperti ayah. Dan jangan pernah menagih hutang. Sepeninggalnya sang ayah, kedua anak bersaudara tersebut bekerja mengelola toko kelontong masing-masing warisan sang ayah. Setahun kemudian, sang ibu berkunjung, bergantian ke toko kelontong milik kedua putranya. Namun, perbedaan nampak saat berkunjung ke toko kelontong menjumpai si sulung dan si bungsu. Si bungsu nampak semakin kaya raya, sedangkan sebaliknya, si sulung nampak kian bangkrut dan banyak memiliki hutang. Sang ibu heran, padahal wasiat dan warisan kedua putranya sama dari almarhum mendiang sang ayah. Tapi kondisi kedua putranya kini setelah setahun meninggal ayahnya jauh berbeda. Akhirnya sang ibu bertanya kepada kedua putranya, "Nak, kenapa kondisi kalian seperti ini sekarang?" Si sulung menjawab, "Bu, ini karena saya melaksanakan wasiat ayah, Bu. Ayah berpesan agar saya tidak boleh terkena sinar matahari langsung, agar tidak beresiko sakit kulit seperti almarhum ayah. Akhirnya, setiap hari saya naik mobil, meskipun jarak rumah dekat, agar tidak terkena sinar matahari langsung. Ini yang membuat biaya pengeluaran saya besar, Bu. Ayah juga berpesan agar saya tidak boleh menagih hutang. Ini yang menyebabkan modal penghasilan saya menyusut setiap harinya, Bu. Dan usaha saya kesulitan berkembang, Bu." Si bungsu menjelaskan kepada ibunya, "Bu, alhamdulillah, berkat wasiat ayah, saya berkecukupan dan usaha saya semakin berkembang. Ayah berpesan agar saya tidak boleh terkena sinar matahari yang langsung ke kulit, agar tidak beresiko sakit kulit seperti almarhum ayah. Oleh karenanya, saya berangkat bekerja di toko lebih pagi sebelum matahari terbit dan pulang menutup toko saat malam hari tiba. Masyarakat tahu toko saya lebih lama buka dibandingkan toko lainnya, sehingga mereka semua berbelanja di toko saya, Bu. Saat toko lain belum buka, toko saya sudah buka. Dan saat toko saya baru tutup lebih malam, jauh setelah toko lain sudah tutup. Ayah juga berpesan agar tidak menagih hutang. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada orang lain. Saya bersedekah saja kepada mereka yang saya lihat memang membutuhkan, semampu dan seikhlas saya saja, Bu." Mengutip
pesan bijak yang disampaikan dosen saat kuliah di STIK PTK dulu. Jagalah pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu karena akan membentuk nasib masa depanmu. Success is your choice. Success is your decision. Demikianlah sebuah cerita tersebut menggambarkan begitu pentingnya kekuatan pikiran yang akan menentukan masa depan kita. Maka berhati-hatilah dengan mengelola dan mengendalikan pikiran kita, serta berfokuslah pada potensi kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Perbanyak bersyukurlah dan atasi kekurangan yang kita miliki. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berlatih. Insya Allah akan menambahkan nikmat untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Salam sukses dari Lembang.